Pastor kita Joshua Heza. Alright. Halo FLCC, Happy Sunday. Happy Sunday, welcome to church. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kalau kami mau belajar soal hutang, kami percaya Tuhan di hari ini, di tempat ini akan ada banyak kebebasan terjadi, terutama dari hutang. Kami percaya kami akan bisa membangun fondasi finansial yang baik, sehingga Tuhan kami dapat memiliki kehidupan yang berkelimpahan sama sesuai janji-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami siap untuk belajar di dalam nama Yesus. Semua yang siap belajar sama-sama katakan? Amin. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Ya, kita masuk ke week yang kelima dan week yang terakhir dari series Financial Fails, di mana kita membahas kesalahan-kesalahan dalam kehidupan finansial seseorang. Nah, di minggu ini, seperti yang tadi Gary sudah beritahu bahwa kita akan membahas soal hutang. Sama-sama katakan dengan gua hutang. Nah, cerita ini yang akan kita ambil untuk menjadi contoh dari Alkitab. Kita harus beruntung teman-teman, karena Alkitab itu banyak membahas soal hutang. Jadi bukan hanya Alkitab mengajarkan kita mengenai hal-hal yang spiritual, tetapi ada juga hal-hal yang sangat praktikal yang diajarkan oleh Alkitab, salah satunya adalah tentang hutang. Nah, cerita hari ini, kesalahan finansial hari ini, kita akan melihat dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau dari New Living Translation ada judul perikopnya, yaitu Elisha helps a poor widow. Elisa menolong janda yang miskin. Menarik, kenapa janda ini jadi miskin? Oke, kita akan baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Nah, ini ayat pertama, kita akan baca bersama-sama. Ayatnya ada di depan, jadi gue minta teman-teman semua membaca ayat ini bersama-sama, oke? Dalam hitungan 1, 2, 3. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves." Jadi ini buat konteks terlebih dahulu, bahwa ada orang datang ke Elisa, ternyata orang ini adalah seorang wanita janda, ia baru ditinggalkan oleh suaminya. Tiba-tiba tanpa diketahui, ternyata orang ini punya banyak hutang. Padahal orang ini melayani Elisa, dan orang ini takut akan Tuhan. Kalau gua coba kontekstualisasikan ke kehidupan saat ini seperti orang yang melayani di rumah Tuhan. Jadi orang ini melayani di rumah Tuhan, orang ini takut akan Tuhan. Tetapi orang ini, si suami yang sudah meninggal ini, punya banyak hutang. Nah, satu hal yang gue ingin teman-teman ketahui, dan kalau gue bisa berkata gitu ya ke diri gue yang lebih muda, gue sangat berharap dulu ada yang ngajarin gue hal ini. Karena hal ini akan melepaskan gue dari banyak beban emosional, dari banyak kemarahan, bahkan to the point hampir menjadi kepahitan gitu ya. Kebenaran apa itu? Bahwa fearing God does not mean having a good financial management. A godly person can still make financial mistakes. Jadi orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, kalau teman-teman melihat, oh orang ini baik sekali, pelayanan, baca Alkitab setiap hari, memuji menyembah Tuhan tuh kayaknya antusias serius gitu ya. Orang-orang ini tetap bisa melakukan kesalahan dalam finansial mereka. Dan dalam konteks ini, gue secara spesifik ingin menyentuh orang tua. Beberapa dari teman-teman memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Memiliki orang tua yang loving, caring,
peduli dengan teman-teman, mengasihi teman-teman. Tetapi tidak bisa dipungkirin, terkadang ada beberapa orang tua kita yang mengalami masalah finansial. Atau bukan mengalami, tapi mungkin mereka mengambil keputusan finansial yang salah. Nah jadi pada hari ini gue pun ingin berusaha melepaskan teman-teman dari beban emosional, kemarahan, dan menyadari bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi teman-teman, ya ini tadi orang tua tapi juga bisa berbicara orang-orang lain. Teman-teman sepelayanan kita, mereka mungkin melakukan kesalahan finansial. Oke? Sama seperti cerita tadi, dua raja-raja tadi. Nah kalau gitu bagaimana? Nah inilah kenapa kita mau belajar. Nah di Financial Fail Week 5 ini yang kita mau pelajari adalah apa kesalahan finansialnya? Yaitu adalah trap in excessive debt. Terjebak dalam hutang yang terlalu besar. Nanti kita akan belajar kalau hutang itu sebenarnya tidak salah, tidak dosa. Tetapi ketika hutangnya terlalu besar, maka itu akan mengikat diri kita. Oke, kita akan belajar perlahan-lahan. Mulai dari apa sih itu hutang? Apa itu hutang? Hutang, debt, is money that a person is obligated to pay to another. Uang yang seseorang harus, coba katakan dengan gua harus dibayarkan ke orang lainnya yang memberikan hutang. Nah ini termasuk apa aja? Bisa misalnya pinjaman dari bank, pinjaman dari teman atau keluarga, itu harus dibalikin guys. Halo? Amin? Kalau minjem duit harus dibalikin. Kalau dibayarin duluan makanannya bukan berarti ditraktir. Kecuali orangnya bilang itu ditraktir. Jadi jangan lupa ditransfer. Ada amin? Amin. The home mortgage, kalau kita punya cicilan rumah KPR. Atau misalnya kita punya utang ke kartu kredit, itu perlu dibayar. Nah apa yang tidak termasuk hutang, ada misalnya bill atau tagihan yang dia sifatnya memang tiap bulan ada. Contoh tagihan listrik. Atau ya kalau yang nggak pakai token gitu kan masih bentuknya tagihan. Atau misalnya ada kalau yang SIM card itu postpaid. Jadi kita gunain dulu, baru nanti setelah periode tertentu kita bayar. Itu bukan hutang karena tiap bulan akan ada. Tapi menjadi hutang ketika kita telat bayar. Itu jadi obligation kita buat bayar. Oke? Nah ini adalah hutang. Lalu berikutnya kita akan belajar apa sih harga dari hutang. What is the cost of debt? Apa hasil dari hutang? Nah di sini kita akan main matematika sedikit, oke? Di sini kita asumsikan, biar gua nggak ambil nama orang, ini pakai aja contoh diri gua sendiri. Misalnya seorang Joshua Hezer minjem 5 juta, oke? 5 juta. 5 juta ini bukan angka yang sangat kecil, tapi bukan angka yang sangat besar. Di situ mungkin kita setuju dulu ya. Jadi bukan yang wah ratusan juta bukan, tapi juga nggak kecil-kecil banget, bukan pinjam 100 gitu, bukan. 5 juta, lumayan nih. Nah, lalu di sini gue akan mengenalkan beberapa interest rate, beberapa jenis bunga, oke? Karena beda-beda. Yang pertama di sini ada bunga dari mortgage atau KPR atau bunga ketika kita membeli rumah, bisa juga ketika membeli mobil. Nah, kisarannya kalau kita mengambil pinjaman untuk beli rumah, beli mobil, itu kisarannya di 10%. Nah gue tulis 10% ini angka cantik. Kenyataannya itu kurang lebihnya itu ada di 12-16%. Terkadang bisa jadi lebih murah. Bisa, terkadang. Jadi bisa ada yang kalau lagi promo nawarin 7%, 6% bisa. Oke, tapi terutama kalau udah masuk floating rate, gue gak akan masuk terlalu dalam, tenang aja. Pokoknya ambil aja contoh rata-rata 10%, oke? Angka cantik aja, biar gampang. Nah lalu yang berikutnya adalah bunga kartu kredit, interest rate dari kartu kredit. Apakah ada dari kita yang punya kartu kredit di sini? Ada? Oke, beberapa punya, tidak apa-apa, tidak dosa guys, punya kartu kredit. Nah,
interest rate, tapi kalau sampai kita pakai kartu kredit lalu kita tidak bayar, lunas di akhir bulan, per tahunnya bunganya itu 20%. Nah 20% ini contoh angka cantik sekali lagi, biar gak pusing. Kan males kalau angkanya keriting-keriting kan. Nah tapi realnya bunga kartu kredit itu 21 sampai 24% kurang lebihnya. Oke, tapi di sini 20% aja, biar gampang. Nah berikutnya adalah pinjaman yang lagi happening belakangan ini, yaitu pinjaman online atau biasa disebut pinjol. Nah bunganya di sini gue taruh 50%. Nah kalau teman-teman mulai berpikir, 50% gede banget bunga pinjamannya. Tenang aja, karena realitanya lebih besar. Jadi di sini 50% itu angka cantik yang gue ambil. Tapi kenyataannya bunga pinjol itu kurang lebihnya ada di 65 sampai 100%. Percayalah sama gue, percayalah. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue secara rutin membandingkan bunga dari hampir semua tempat. Gue coba lihat gitu, karena kebutuhan pekerjaan juga. Jadi bukan gue iseng nyari-nyari tiap hari kerjaan gue, enggak. Tapi kebutuhan pekerjaan, kita mengenal namanya competitor benchmarking. Kita coba lihat karena gue pun di bank gitu. Jadi gue coba melihat hal-hal ini. Oke? Jadi 50% angka cantik aja. Nah asumsinya gue pinjam tadi 5 juta. Dengan bunga segini, berapa sih cost dari hutang gue? Berapa biaya dari hutang gue? Kalau bunganya 10% per tahun, berarti biayanya 500.000 per tahun. Kalau yang bunganya 20% dari pinjaman 5 juta, berarti biaya hutangnya adalah 1 juta per tahun. Kalau 50% itu berarti 2,5 juta per tahun. Nah jadi kita akan pakai skema ini ke depannya, oke? Kita akan mencoba menghitung berapa sih nilai sebenarnya kalau kita mengambil hutang, oke? Sekarang asumsiin Joshua Hazer ini doyan banget ngutang. Tiap tahun kerjaannya ngutang, oke? Jadi tiap tahun dia minjem 5 juta, nanti di akhir tahun balikin. Awal tahun ya kan, tahun baru, hutang baru gitu kan. Nah mungkin anggap aja gitu. Nah kalau 40 tahun gue melakukan hal itu, maka di akhir 40 tahun gue akan cost atau harga yang harus gue bayarkan, kalau interest rate-nya 10% berarti 20 juta. Kalau interest rate-nya 20% berarti 40 juta. Dan kalau interest rate-nya 50% berarti 100 juta. Dari minjem 5 juta balikin, 5 juta balikin, tetapi gua kehilangan 20, 40, bahkan 100 juta untuk bunga 50%. Nah, pertanyaannya, apa iya berarti gua kehilangan 20 juta, 40 juta, atau 100 juta? Apa iya? Nah di sini gua ingin kita coba melihat dari perspektif yang lain. 2 minggu lalu kita sudah belajar, ada yang masih ingat kita belajar apa? Investing, investment, investasi. Nah dari investasi kalau teman-teman ingat di pelajaran itu ada satu keajaiban dunia yang namanya compound interest. Berarti itu artinya kalau kita invest secara rutin, pelan-pelan bunganya pun akan berbunga. Sehingga kekayaannya itu kalau bahasanya snowball effect, lama-lama makin gede, ngegulung. Nah sekarang untuk melihat apakah benar kita rugi atau biaya hutang kita ini 20, 40, bahkan 100 juta. Gue akan coba pakai compound interest. Kalau tahu nggak teman-teman nabung 500.000, 1 juta atau 2,5 juta per tahun dengan bunga 5%, kecil aja 5%. Oke? Dengan bunga 5%, dalam 40 tahun, teman-teman akan punya 60 juta kalau untuk 500.000, akan punya 120 juta untuk yang 1 juta, akan punya 300 juta untuk yang 2,5 juta. Ini adalah compound interest. Coba, 1 juta kalau teman-teman
teman-teman tabung doang tanpa bunga, 40 tahun jadi berapa? 1 juta per tahun, setelah 40 tahun jadi 40 juta. Tetapi karena ada bunga, interest rate, dan teman-teman terus tiap tahun rutin nabung, dari 40 juta jadi 120 juta. Nah padahal tadi kita sama-sama belajar bahwa cost atau biaya hutang kita 10 juta, 20 juta, 50 juta. Tetapi tanpa kita sadarin kalau uang itu kita tabung tiap tahunnya, maka uang itu akan ada compound interest dan menjadi 60, 120, bahkan 300 juta. Yang berarti instead of losing 10 million, 20 million, and even 50 million, you actually lose 60 million, 120 million, and even 300 million. Jadi 6 kali lipat ruginya. Kenapa? Karena uang yang seharusnya teman-teman bisa tabung, terus mendapatkan bunga, malah teman-teman bayarkan ke institusi finansial sebagai bunga dari hutang. Ini cara pola pikir yang lain yang gue ingin teman-teman bersama-sama mengerti. Dan kalau teman-teman bilang, aduh kok Ci gitu ya, 2,5 juta ini nabung susah banget. Nah ini gue pakai 2,5 juta itu per tahun. Tahu nggak kalau per bulannya teman-teman itu kayak nabung 200.000. Secara lebih spesifik 208.334 perak. Per bulan. Atau wah 200.000 kayaknya gede. Atau per harinya 6.945. Kalau anggapan, ini di kantor gua itu punya satu makanan favorit, yaitu ada yang bisa tebak? Nah itu favorit kedua, favorit pertama adalah Padang. Nah ada nih satu temen gua, dia itu kalau ke Padang selalu punya tradisi. Tradisi yang bahasa Jermannya itu kalap. Jadi kalau orang cuma beli nasi ayam gitu kan, atau nasi rendang, atau nasi telur, atau nasi apa gitu lah ya. Nah dia ini kalap setiap kali ke Padang, pasti. Kan nyampe ke penjaganya gitu ya, oh iya mas atau mbak, ya nasi 1, sayur lengkap, rendang 1, ayam 1, sama telur 1 ya. Buset. Nah gampangnya, kalau mau nabung 6.945, itu cukup dikurangin aja lauknya 2. Cuman jadi nasi sama ayam udah nabung tuh 6.945. Udah kaya tuh temen gue 40 tahun lagi. Atau kalau misalnya yang suka ngopi, tinggal turunin aja sedikit derajat kopinya. Gak perlu kopi yang fancy, yang sering dipost di Instagram, gak perlu. Kopi biasa aja. Ya, ini teguran kepada Joshua Hazer. Nah ini contoh bahwa ketika teman-teman nabung ternyata bisa menghasilkan yang jauh lebih besar daripada berhutang. Nah tetapi selain dari konsekuensi finansial, kan dari tadi kita ngomongin duit. Tetapi tahu nggak bahwa berhutang punya konsekuensi lainnya. Nah ini kita mau balik ke ayat tadi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Oke? I'm gonna read the last sentence. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. Ketika orang ini gak bisa bayar, yang jadi waktu itu dia diancam adalah 2 anaknya akan diambil jadi budak sebagai bayaran hutangnya. Berarti tahu gak ketika kita berhutang bukan cuman uang, tetapi ada konsekuensi emosional, ada konsekuensi hubungan, dan bahkan spiritual. Gue akan jelaskan sedikit. Contoh, kalau kita ambil hutang, apalagi terlalu besar, maka kita akan punya stres, beban, mikirin, aduh gue bisa bayar gak ya, gue bisa bayar gak, gimana cara bayar hutang ini ya. Dan akhirnya kita jadi punya stress level atau beban emosional yang seharusnya tidak kita miliki kalau kita gak berhutang. Atau relational cost. Coba bayangkan bapak tadi melayani Elisa, takut akan Tuhan,
tapi ternyata setelah meninggal ketahuan punya hutang yang besar. Kira-kira apa yang akan diomongin orang-orang? Kira-kira gimana omongan orang? Wah, kok bisa nih orang punya hutang gede? Ini orang kan pelayanan. Ih, ini orang boros ya berarti hidupnya. Wah, atau jangan-jangan dia foya-foya di belakang kita. Bisa bayangin bahwa ada reputasi keluarga yang hancur karena hutang. Jadi makanya jangan hanya melihat hutang sebagai ada konsekuensi finansial. Tetapi bisa juga ada sampai ke relational cost. Dan yang terakhir spiritual cost, apa itu maksudnya? Tahukah teman-teman kalau teman-teman tadi punya stress level yang tinggi, punya beban, bisa jadi itu mengganggu hubungan teman-teman dengan Tuhan. Contoh, waktu teman-teman berdoa, jadi gak bisa punya damai sejahtera. Baru, Tuhan aku mau berdoa, terus kepikiran ada debt collector, kepikiran aduh bulan depan gak cukup buat bayar tagihan. Baru mau doain bangsa-bangsa, Tuhan aku mau berdoa buat Indonesia yang sedang dilanda bencana alam. Nanti diingetin, aduh di HP tadi udah ada notifikasi telat bayar. Jadi hal ini bisa mengganggu hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Makanya ini penting buat kita ketahui bahwa the result of an excessive debt is a living hell. Bahwa hasil dari hutang yang sangat besar adalah seperti kita hidup di neraka. Padahal janji Tuhan apa? Tuhan memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan tuh gak mau kamu hidup seperti di neraka. Gak mau. Makanya penting untuk kita memiliki disiplin finansial. Nah sekarang kita akan melihat, what does the Bible say about that? Apa kata Alkitab soal hutang? Nah kita akan baca yang pertama dari Proverbs 22 verse 7. Amsal 22 ayat 7. Gua akan bacakan yang ini. The rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Gue mau ambil kata-kata terakhir ini. Orang yang meminjam menjadi budak. Katakan sama-sama dengan gue, budak. Budak kepada siapa? Ke orang yang memberikan pinjaman. Ini kata Alkitab loh. Bukan kata Joshua Hezer. Bukan kata Pak Wiryo. Nah, ada lanjutannya yang gue ingin kita sama-sama ketahui. Dari 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Corinthians 7 verse 23. Gue ingin teman-teman semua baca bersama-sama. Oke, ayatnya ada di depan. Bisa baca dalam hitungan 1, 2, 3. Tadi di Amsal dibilang bahwa yang meminjam uang akan menjadi hamba kepada yang meminjamkan uang. Betul ya? Akan menjadi budak. Tetapi di 1 Korintus dilanjutkan, gak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan seperti ini. Tuhan itu udah bayar kamu dengan harga yang mahal. Jadi jangan mau diperbudak. Yang berarti apa? Berarti gini teman-teman. Kan tadi kalau kita berhutang kita jadi budak. Lalu di 1 Korintus dibilang jangan mau diperbudak. Berarti gini teman-teman. Despite being in debt is not a sin. Kalau teman-teman berhutang itu gak dosa. But the Bible discourages us to be a slave to debt. Tapi Alkitab tuh mendorong kita agar jangan sampai kita diperbudak oleh hutang. Mungkin ada beberapa hal yang kita perlu berhutang. Maksudnya gimana kok perlu berhutang? Contoh, kita mau beli rumah, harganya 1 miliar. Mungkin kalau sekarang kita disuruh kasih duit 1 miliar, kita gak punya. Tapi kalau kita nyicil per bulan selama 20 tahun, mungkin kita jadi cukup. Bisa beli rumah. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu, makanya being in debt
berhutang bukan dosa. Nah tapi jangan sampai hutang itu mengikat kita. Oke, yang berikutnya. Kita akan baca dari Mazmur, Psalm 37 verse 21. Gua akan bacakan. The wicked borrow and never repay, but the godly are generous givers. The wicked, ini kata-katanya keras. Dibilang orang yang jahat adalah dia yang borrow, yang meminjam, and never repay. Dan tidak pernah membayar. Berarti kalau orang jahat itu pinjam dan tidak pernah bayar, orang yang baik dan benar kalau pinjam harus bayar. Nah dilanjutkan, gak cuma berhenti di satu ayat, ada ayat lainnya. Proverbs 3 verse 27 until 28. Ini dari Amplified Version. Dikatakan, do not withhold good from those to whom it is due. Its rightful recipients. Tahukah bahwa ketika kita berhutang, orang yang memberikan kita hutang, orang yang memberikan kita pinjaman, mereka adalah rightful recipients dari pembayaran kita. Ketika kita berhutang, orang yang kita hutangi itu adalah mereka punya hak untuk pembayaran dari kita. Untuk melunasi hutang itu. Dan Alkitab bilang, do not withhold good from those to whom it is due. Jangan kamu simpan sesuatu yang harusnya punya orang lain. When it is in your power to do it. Jadi kalau emang udah punya uangnya buat bayar hutang, bayar. Jangan malah uangnya dipakai buat foya-foya. Wah mumpung ada kafe yang baru, nantilah. Toh dia gak akan ngejar-ngejar gua, kan dia keluarga, kan dia temen. Jangan gitu. Ayat 28, do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it, when you have it with you. Jadi apa satu prinsip berikutnya yang Alkitab ajarkan soal utang? It is not a sin to borrow money, but it is a sin to borrow and not repay. Jadi teman-teman perlu ngerti bahwa itu tuh dosa di hadapan Tuhan ketika teman-teman minjem lalu gak bayar. Kok dosa? Tahu dari mana dosa? Karena Alkitab bilang kalau kamu sampai melakukan itu, you are a wicked man. Orang yang jahat. Kalau kamu minjam gak dibayar, itu orang yang jahat. Dan Tuhan tidak pernah mau kita menjadi orang yang jahat. Lanjut, berikutnya. Apa yang Alkitab katakan soal hutang? Masih ada lagi yang berikutnya. Ada di Proverbs 17, verse 17 until 18. Amsal 17, ayat 17 sampai 18. Ini gua ambil dari TPT, oke? Kalau nggak salah, The Passion Translation ya. A dear friend will love you no matter what. Bagus nggak? Bagus nggak? A dear friend will love you no matter what. Sahabat yang baik itu pasti akan mengasihi kamu apapun yang terjadi. Bagus gak? Bagus ya? Terus dibilang, and a family sticks together through all kinds of trouble. Keluarga itu akan bersama-sama dengan kamu melalui berbagai masalah. Bagus gak? Bagus ya, ayatnya ini suka dikutip, ini ayat yang indah. Tapi hal yang menarik, satu ayat setelahnya dikatakan gini, it's stupid to run up bills you'll never be able to pay. Kamu itu bodoh kalau kamu ada tagihan-tagihan yang kamu sebenarnya gak bisa bayar, gak mampu bayar. Atau to co-sign for the loan of your friend. Untuk menjadi penjamin hutang temanmu. Maksudnya apa jadi penjamin? Maksudnya gini, teman kamu butuh hutang. Tetapi dia tidak bisa ngutang. Mungkin karena namanya jelek, gak dipercaya orang. Akhirnya biar dia bisa ngutang, kamu yang ngutang, lalu uangnya untuk temanmu, nanti temanmu yang bayar. Tetapi secara hukum hutangnya atas nama kamu. Nah Alkitab bilang, hey, it's stupid. Kamu itu bodoh.
keras banget Alkitab. Ya inilah kebenaran. Terkadang sakit. It is stupid, kamu itu kalau sampai kamu jadi penjamin hutang orang lain, you are stupid, kamu tuh bodoh. Save yourself the trouble and don't do either one. Udah, kamu gak usah cari masalah, jangan lakuin keduanya. Maksudnya keduanya selain cosign loan adalah yang di sini dibahas, jangan punya tagihan melebihi kemampuan kita bayar. Bukan cuma satu, ada lagi, Proverbs 6 verse 1 until 5. My son, if you cosign a loan for an acquaintance and guarantee his debt, you'll be sorry that you ever did it. Kalau kamu jadi penjamin hutang orang, kamu tuh akan nyesel, dibilang gitu. Ayat 2, you'll be trapped by your promise and legally bound by the agreement. So listen carefully to my advice. Ini ada saran. Ayat 3, quickly get out of it if you possibly can. Swallow your pride, get over your embarrassment, and go tell your friend you want your name off that contract. Kalau dia betul-betul temanmu, dia tidak akan minta kamu untuk hutang demi dirinya. Makanya gue suka banget TV ini sampai dikasih juga. Go tell your friend. Because a real friend, dia gak akan minta kamu untuk ngutang demi dia. Dia mungkin minta bantuan kamu. Tapi dia tidak minta kamu jadi penjamin untuk hutang dia. Sekali lagi, gue bilang, dia mungkin minta bantuan kamu. Dan kalau temen minta bantuan, itu wajar. Itu tidak apa-apa. Oke? Gue perlu tegaskan. Tetapi, jangan sampai kita mau jadi penjamin hutang. Kita mau nolong boleh, tapi jangan jadi penjamin hutang. Ayat 4 dan 5. Don't put it off and don't rest until you get it done. Rescue yourself from future pain and be free from it once and for all. You'll be so relieved that you did. So, what does the Bible say about taking a debt, taking a loan? Do not agree to cosigning. Jangan setuju untuk nama kita dijadikan jaminan. Oke, kalau gitu sekarang, oke, tapi gimana nih? Ada keluarga atau ada teman yang membutuhkan uang. Makanya dia mau meminjam. Orang ini baik, orang ini bertanggung jawab. Gimana? What should I do? Ya kan? Kan kita butuh tahu juga, kalau gitu gimana? Nah, minggu lalu kita sudah belajar suatu hal yang sangat baik, yaitu minggu lalu kita belajar apa? Giving. Nah, jadi begini. If you are being asked or need to lend some money to your family or friend, okay? Instead of treating it like a debt, you can treat it as a gift. A seed you sow. Jadi daripada teman-teman meminjamkan uang kepada keluarga, kepada teman gitu ya, anggap aja ini sebagai pemberian. Udah gak usah harapin balik. Jadi misalnya, bisa aja ada keluarga atau teman datang dengan kebutuhan yang besar. Misalnya, gue boleh pinjem gak 10 juta? Gue ada kebutuhan nih. Wah, mungkin 10 juta berat. Ataupun kalau kita punya, kita gak rela buat ngasih. Takut juga nanti dia gak bayar. Ya udah kalau kayak gitu gimana? Nah, coba lihat berapa nominal yang bisa kita kasih. Kan kemarin kita diajarin untuk allocate gitu ya buat kita nabur. Nah, berapa yang kita bisa alokasiin buat nabur? Misalnya kita bisa alokasinya 1 juta. Ya udah, 1 juta itu kita bisa bilang gini ke keluarga, ke teman. Bro, sorry ya, gue gak punya 10 juta. Tapi gue punya 1 juta dan ini gue mau kasih ke lu. Kasih. Jadi lu gak perlu bayar gue, gak perlu balikin apa-apa. Gue berdoa, masalah lu bisa selesai. Dah. Kasih aja.
Nah, tapi gue tahu terkadang ada kalanya mau gak mau kita harus menanggung hutang yang sangat besar. Gue akan ceritakan pengalaman gue pribadi. Waktu itu mungkin beberapa teman udah tahu, mungkin enggak. Tapi waktu pandemi bisnis keluarga gue hancur. Jadi keluarga gue tidak punya pemasukan dan waktu itu ada hutang bisnis yang perlu dibayar. Waktu itu gue umur 23 atau 24 dan di usia segitu gaji pun belum yang besar banget. Sedangkan utang atau cicilan buat hutang bisnis yang harus dibayar itu sangat amat besar. Waktu itu kurang lebih 60-70% gaji gue itu harus untuk bayar hutang. Kenapa? Karena gue pun baru tahu ternyata rumah gue dijadikan jaminan. Jadi kalau gue tidak bayar hutang itu, rumah gue bisa disita sama bank. Itu berlangsung mungkin 2 tahun gue bayar gitu ya. Dan hal yang gue tidak sangka adalah walaupun hutangnya sudah selesai, jadi waktu itu gue berhasil menyelesaikan hutangnya, tetapi beban emosionalnya tidak pernah selesai. Jadi di hati gue masih ada banyak kemarahan, kekecewaan, bahkan hampir menuju kepahitan. Gue bertanya, kenapa sih kok gue harus merelakan segini banyak uang untuk bayaran hutang yang bukan gue yang hutang. Hutang bisnis orang tua. Padahal kalau semuanya ditabung, ya apalagi dengan compound interest. Gue mungkin sekarang udah punya duit buat DP rumah, buat menikah, gue punya cukup uang untuk melakukan banyak hal. Gue gak perlu punya anxiety yang besar, aduh masa depan gue nanti gimana. Gue gak perlu punya semua itu. Nah sampai waktu itu gue tahu gue punya privilege, gue bisa dekat dengan gembala kita Pak Wiryo. Gue waktu itu lagi di ruang Pak Wiryo, gue pun lupa occasionnya apa, kenapa gue bisa ada di ruangan itu, gue lupa. Pokoknya gue lagi ada di ruangan Pak Wiryo, ngobrol-ngobrol sama Pak Wiryo. Terus Pak Wiryo tiba-tiba ngomong gini, Johes, kamu kan udah kasih banyak buat keluarga gitu ya. Coba deh, kamu jadiin itu sebagai persembahan ke Tuhan. Jadi kamu datang ke Tuhan, kamu ngomong, Tuhan, ini aku sudah memberikan uang segini untuk melunasi hutang bisnis orang tua. Tuhan, aku bawa semua ini ke hadapan-Mu dan aku jadikan ini benih yang aku tabur untuk keluarga. Aku gak akan minta ke keluarga, aku gak akan ungkit-ungkit ke keluarga, karena aku percaya benih yang aku tabur nanti Tuhan yang kembaliin. Pak Wira ngomong gitu ke gue. Random banget. Nah tapi hal itu membebaskan gue dari sangat amat banyak beban emosional. Nah jadi ini yang gue juga ingin bagikan, ajarin ke teman-teman. Kalau teman-teman mungkin terpaksa, mungkin teman-teman sebenarnya nggak berniat ngasih segitu banyak, tetapi terpaksa mau nggak mau memberikan segitu banyak. Gue ingin ajarin bahwa kita bisa treat that amount, that money as a gift, as a seed that we sow. Tuhan, ya ini mungkin bukan hutang aku, bukan kewajiban aku, tetapi aku lihat orang lain, mungkin keluarga, mungkin teman, aku menderita karena ini. Aku mau tolong, aku jadikan ini benih yang aku tabur. Aku gak expect mereka balikin, karena aku percaya berkat Tuhan. Itu yang teman-teman bisa lakukan, oke? Lalu kita masuk ke application. Oke, kalau gitu gimana terkait hutang? Apa yang gue harus lakukan? Apalagi kalau gue perlu ambil hutang. Oke, kalau memang perlu. Yang pertama, think carefully and do the math before taking a loan. Coba hitung benar-benar, kalkulasiin. Dan tanya ke diri sendiri. Yang pertama, do I really need this loan? Yang kedua, is the loan comes from a legitimate source? Ini pinjamannya legal gak sih? Jangan sampai ternyata tempatnya aneh, gak di-approve OJK. Jangan sampai. Yang ketiga, what is the interest rate being offered? Berapa sih bunganya? Coba hitung. Coba hitung. Dan coba hitung kalau dengan bunga yang sama, teman-teman tabung uangnya.
Oke? Dan yang terakhir, can I pay the daily, weekly, monthly installment? Aku bisa bayar nggak ya cicilannya? Mungkin hari, minggu, bulan, ya tergantung jenis cicilannya. Nah ini sebelum teman-teman ambil hutang, coba pikirkan. Berikutnya, tapi gue tahu mungkin ada teman-teman yang sudah terlanjur dalam hutang. Kalau gitu gimana? What if I am already in debt? Especially an excessive one. Gimana kalau aku udah terlanjur. Lu telat khotbahnya. Gue udah terlanjur punya utang banyak, gimana nih? Nah di sini adalah lanjutan cerita Elisa. Karena ceritanya gak berhenti sampai di titik tadi bahwa ada janda, helpless, punya utang banyak. Ya udah, enggak. Kita akan baca di ayat 2. Oke? Gua akan bacakan. What can I do to help you? Elisha asked. Tell me, what do you have in the house? Ini Elisa nanya dulu, apa yang kamu punya? Nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. Nggak ada, kecuali ini. Minyak, olive tuh zaitun ya kalau nggak salah ya. Bener ya? Minyak zaitun ini doang. And Elisha said, borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it is filled. Jadi yang pertama ditanya apa yang kamu punya. Jadi langkah pertama teman-teman bisa cek apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan. Gak usah cari sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kalau aku memecahkan masalah SpaceX terkait penerbangan roket bisa mengembalikan ini. Wah aku bisa nih minta ke Elon Musk 1 miliar rupiah gitu ya. Jangan kalau emang gak bisa. Cari yang bisa kamu lakukan. Oke? Nah terus kalau udah, Elisha said, borrow as many jars as you can. Borrow di sini adalah kata aktif. Berarti kita bekerja secara aktif. Nah buat case janda ini, teman-teman perlu ngerti. Mungkin Alkitab cuma bilang, borrow as many empty jars as you can. Coba pinjem ke tetangga, ke teman. Tapi tahu gak bahwa hal ini sangat sulit dilakukan? Tahu gak kenapa? Coba bayangin ini ada janda, dipenuhi hutang. Oke? Sampai minta ke Nabi Elisa tolong. Udah gak ada yang lain, kalau gak anak gue jadi budak. Tolong. Coba ya, kira-kira orang-orang di sekitarnya tahu gak dia punya hutang? Kira-kira aja, tahu gak? Tahu, udah miskin, udah gak punya apa-apa. Dan bahkan mungkin waktu debt kolektornya datang, orang-orang sekitarnya ngeliat. Benar gak? Terus orang ini dia harus ngetok tetangga sebelahnya, yang berarti ada apa? Di situ dia harus nurunin egonya, dia gak boleh malu, dia harus pokoknya ketok minta. Dan kira-kira dari tetangganya, dari temennya, semuanya akan meminjamkan atau ada penolakan. Kira-kira yang mana? Ada yang nolak. Kenapa kira-kira ada yang nolak? Karena dikira mau minjam. Ini orang udah miskin, gak punya uang, ditagih debt kolektor. Dia ngetok rumah gua. Aduh. Ini jangan-jangan mau minjem. Jadi dia pun akan mengalami banyak penolakan. Jadi ketahuilah, kalaupun teman-teman tadi udah sadar apa yang bisa teman-teman lakukan, lalu teman-teman melakukan hal itu, there will be still many difficulties, akan ada kesulitan. Lalu berikutnya kata kerja berikutnya, pour olive oil in your flask. Kalau udah dapet, udah gak cuma habis itu duduk diem di rumah, enggak. Ya perlu tuangin tuh satu-satu. Nah yang menarik berikutnya, ayat 5. So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her and she filled one after another. Soon every container was full to the brim. Bring me another jar, she said to one of her sons. There aren't any more, he told her. And then the olive oil stopped flowing.
When she told the man of God what had happened, he said to her, "Now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over." Minyak zaitunnya berhenti ketika sudah tidak ada lagi nampan dia yang ada di rumah. Nah di sini gue mau bilang bahwa teman-teman gak perlu takut. Kalaupun ada memang excessive debt, kalau ada hutang yang sangat besar yang harus teman-teman tanggung, gue ingin teman-teman tahu bahwa ada berkat dan kasih karunia Tuhan untuk teman-teman. Di mana berkat itu akan diberikan khusus untuk teman-teman melunasi hutang itu. Gue bilang sekali lagi, berkat itu akan Tuhan berikan secara khusus untuk teman-teman melunasi hutang itu. Oke? Apa kalau gitu yang janda ini lakukan kalau kita belajar before the miracle, jadi sebelum ada mujizatnya, the widow needs to put effort and obedience. Jadi terkadang kita mau mujizat. Tetapi janda ini sebelum dia menemukan mujizat itu, melihat mujizat itu pun, dia effort, dia pinjam satu-satu ke tetangganya, teman-temannya. Dan yang kedua, dia taat. Dia taat. Apa yang dikatakan Elisa, dia turutin semuanya. Yang jadi masalah, kalau kita udah tahu lagi dalam masalah, dikasih saran, dikasih solusi, gak mau dikerjain. Terus kita expect ada miracle. Oh Tuhan kan kau bisa turunin duit dari langit. Iya mungkin bisa. Tapi belum tentu itu melatih imanmu. So, before the miracle, put some effort and obey. Sekarang application, oke? Berarti kalau gitu application berikutnya, if you are already in debt, please create a debt repayment strategy. Coba buat strategi untuk melunasi hutang. Strategi, gue ulang, strategi untuk melunasi hutang. Bukan strategi untuk berhutang kembali. Jadi coba, yang pertama, adjust your budget more tightly. Coba bisa gak di-press, bisa gak kurangin ini, bisa gak jajan-jajan sore, udah makan pagi, siang, malam, minum air putih doang, gak usah yang lain, udah press budgetnya. Yang kedua, find extra income, bisa gak cari tambahan penghasilan lain. Yang ketiga, yang sangat jelas, pay off the debt. Jangan malah nambah pinjaman lain. Ada dua cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa mulai bayar dari yang paling kecil. Kenapa? Biar paling kecil udah selesai gitu, ditutup. Berikutnya yang kecil berikutnya selesai, tutup. Bisa caranya itu. Atau kalau secara perhitungan matematika, lunasi hutang dengan interest atau bunga yang paling besar duluan. Jadi misalnya ada 3 pinjaman, yang satu tadi ya 50%, 20%, 10%. Yang dilunasin dulu yang mana? 50%. Baru habis itu ke yang 20, baru 10. Tapi nggak masalah kalau mulai dari yang paling kecil dulu. Ada. Secara psikologis ada yang nyaranin dari yang paling kecil dulu. Kenapa? Kalau lunas yang paling kecil ada sense of achievement. Akhirnya lebih pede lunasin hutang berikutnya. Makin pede lagi lunasin hutang berikutnya. Nah gitu. Jadi bangun self confidence-nya. Gitu. Either way pokoknya lunasin. Oke? Nah, gue akan cerita pengalaman gue tadi yang waktu gue bilang gue perlu melunasi hutang orang tua gitu ya. Apa yang gue lakukan? Waktu itu gue bekerja di satu perusahaan dan gue tahu oh ya ini yang bisa gue lakukan, kerja. Nah jadi biasa orang kerja berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai 5 atau 6 gitu ya, atau 8 jam kerja. Kalau 5 hari kerja berarti 8 kali 5, 40 jam. Itu jam kerja normal. Karena gue tahu pada waktu itu kan BU nih butuh uang. Ya udah, gue bekerja itu rata-rata 70 jam per minggu. Jadi Sabtu Minggu pun sering kali gue kerja.
Dan kayaknya yang paling parah pernah 80 jam. Jadi anggapannya kalau misalnya 80 jam, kebayang gak kalau 7 hari teman-teman kerja 10 jam aja itu 70 jam. Ini 80 jam. Jadi kerjaan gue ya kerja. Sabtu Minggu kerja. Nah tetapi ada gak mujizat Tuhan? Ada. Waktu itu dalam kalau gak salah 2 atau 3 tahun, gaji gue naik 100%. Naik terus. Bahkan terakhir sempat dapat bonus yang lumayan juga. Dan akhirnya hal itu bisa melunasi hutang keluarga karena yang tadinya itu biaya 60-70% gaji gue, jadi cuma sekitar 30% gaji. Jadi dari yang tadinya gede banget dirasa harus dibayar, jadi gak terlalu berasa gede. Nah jadi itu yang gue mau sampaikan ke teman-teman, bahwa ada kok berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Di saat bersamaan, tolong berusaha. Tolong taat. Oke, amin? Oke, ini adalah hal yang bisa didiskusikan nanti di small group. Yang pertama, is there any area where your desire for lifestyle pushes you to borrow ahead instead of living wisely? Ada nggak area yang kayaknya susah gue ngirit? Gitu ya, lifestyle ini gaya hidup kayak gini gue banget gitu ya. Ada nggak? Yang kedua, what debt are you carrying now? Money? Tapi mungkin juga di luar uang, komitmen, janji, atau mungkin barang yang tidak pernah dibalikin. Astaga. Jadi wes ini pulang terus lihat, oh ini punya ini punya ini. Minggu depan balikin. Kalau bisa hari itu juga gosenin atau grab sendin, nggak boleh sebut merek, maaf di sensor aja nanti. Ya pokoknya kirim. Ini yang bisa didiskusikan dan inilah bottom line untuk hari ini. Faithful stewards avoid debt traps. Oke, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Faithful stewards avoid debt traps. Sekali lagi lebih kencang 1, 2, 3. Faithful stewards avoid debt traps. Amen, amen. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Gondang kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah ini. Oke, secara khusus gue ingin berdoa untuk teman-teman yang mungkin merasa atau ya memang sedang ada di dalam kondisi punya hutang yang berat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami ingin bersatu hati Tuhan. Pertama dan terutama, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami, jemaat di Frontliner Campus Community, untuk setiap dari kami yang sudah terlanjur punya hutang yang besar. Tuhan, baik itu hutang yang kami pribadi buat, atau mungkin ini sebenarnya bukan hutang kami, tapi hutang orang lain, keluarga, teman, kerabat, yang bukan dengan pilihan kami yang harus menanggungnya. Tuhan, kami menyatukan hati dan kami berdoa untuk kekuatan, untuk hikmat dicurahkan di tempat ini pada hari ini juga. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan ada terobosan terjadi di kehidupan kami. Tuhan, untuk setiap orang yang sedang terlilit hutang, Tuhan, kami di sini bukan ingin mempermalukan, tapi kami ingin mendukung Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah ada berkat-Mu yang berlimpah-limpah dicurahkan. Kayak percaya Engkau akan membuka pintu sorga dan mencurahkan berkat-Mu. Sehingga teman-teman kami yang terlilit hutang dapat melihat terobosan. Mereka dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup mereka. Dan semua hutang dapat dilunasi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap dari kami di tempat ini, kami dapat memiliki fondasi finansial yang bagus. Sehingga ke depannya kami tidak akan pernah terlilit dengan hutang. Tetapi justru kami akan menjadi orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga kami dapat memberi Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami dapat membantu teman-teman, keluarga kami keluar dari kemiskinan. Kami dapat melihat Tuhan pekerjaan tangan-Mu melalui hidup kami.
Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan dari masa muda kami bisa disiplin dengan uang sebagai faithful stewards, sebagai penjaga yang telah diberikan oleh Tuhan, maka kami mau menjadi manajer stewards yang baik, yang setia mengelola Tuhan. Tuhan kami juga ingin berdoa Tuhan, biarlah setiap pelajaran dari week 1 sampai week 5 ini Tuhan dapat benar-benar tertanam dalam hati kami, sehingga kami dapat melihat buah dihasilkan dari kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami juga ingin bersatu hati berdoa secara spesifik. Kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang dilanda musibah, terutama untuk Sumatera Tuhan. Kalau kami melihat, kami pun percaya Engkau tahu dan Engkau melihat Tuhan, ada banjir yang begitu besar yang melanda Pulau Sumatera. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih-Mu yang turun Tuhan. Kami percaya Engkau masih pegang kendali, dan kami ingin berkata Tuhan, sama seperti Yesus ketika di tengah badai Ia berkata berhenti, maka badai itu berhenti. Dengan kuasa yang sama Tuhan, kami ingin memperkatakan untuk banjir, untuk bencana alam berhenti di Sumatera Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja Tuhan. Kami berdoa agar tidak ada lagi korban jiwa. Kami berdoa agar penghiburan kekuatan yang dari Tuhan turun ke setiap orang, saudara-saudara kami, satu negara di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami di Sumatera, agar berkat Tuhan tercurah, kekuatan penghiburan-Mu ada Tuhan di sana. Kami juga berdoa agar pemerintah bisa cepat bergerak Tuhan, agar infrastruktur bisa cepat pulih, agar bangunan-bangunan dapat kembali dibangun Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja melalui bencana ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas ini. Kami mengucap syukur atas FLCC, komunitas yang telah Tuhan bentuk, yang telah Tuhan jadikan. Kami berdoa biar terus berkat-Mu mengalir melalui komunitas ini. Dan juga untuk gereja di mana kami berada Tuhan, GBI World Transformation Church. Tuhan, kami berdoa biar terus Tuhan Kau memberkati gereja kami. Biar terus Tuhan Kau yang melindungi, menyertai setiap pemimpin yang ada di gereja ini. Sehingga gereja-Mu bisa terus berjalan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan. Kalau Engkau sendiri yang melihat bahwa tempat ini sudah tidak lagi cukup Tuhan. Karena itu kami beriman akan ada suatu tempat yang jauh lebih besar yang telah Tuhan sediakan. Dan kami berdoa agar izin rumah Tuhan dapat segera keluar di dalam nama Yesus. Dan ketika Engkau memberikan visi, kami juga percaya provisi-Mu ada Tuhan. Sehingga segala biaya, segala resources yang kami butuhkan untuk membangun rumah Tuhan, kami percaya sudah terpenuhi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa agar Engkau terus berbicara kepada kami dalam small group discussion, biar ada keterbukaan dan ada Tuhan kesatuan hati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah kiranya pekerjaan-Mu, kehidupan-Mu, kuliah sekolah-Mu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan terus diangkat dan bukan turun. Engkau akan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun Engkau berada. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you.